BENJX-46 adalah kendaraan tempur udara tak berawak UCAV yang diusulkan, yang akan dikembangkan bersama dengan Angkatan Laut AS dan DARPA sebagai varian Carrier berbasis Angkatan Laut dari Boeing X-45 OCAV sedang dikembangkan untuk Angkatan Udara AS. Dua kontrak untuk demonstran teknologi diberikan pada bulan Juni tahun 2000, Boeing untuk X-46A dan Northrop Grumman untuk X-47A. Namun, pada bulan April tahun 2003, Angkatan Udara dan Angkatan Laut berupaya secara resmi digabungkan bersama di bawah program JOCE kemudian berganti nama Joint Unmanned Combat Air System, dan program X-46 dihentikan. Program JOCS kemudian dihentikan. Sebuah program demonstrator satu-satunya Angkatan Laut NUCAS dimulai pada musim panas tahun 2006. BEINJX-48 adalah kendaraan udara nirawak UAV eksperimental untuk penyelidikan karakteristik pesawat blended wing body BWB jenis sayap terbang. Boeing merancang X-48 dan dua kontor yang dibangun oleh Aerospace Cranfield di Inggris. Boeing telah menggunakan X-48 dalam pengujian penerbangan untuk NSA sejak tahun 2007. Piasecki X-49 adalah sebuah helikopter percobaan 4 berbilah bermesin gande sedang dikembangkan oleh Piasecki Aircraft. X-49I didasarkan pada badan pesawat dari Sikorsky SH-60 FCH. Tetapi itu memanfaatkan desain vektor dorong menyalurkan baling-baling VTDP milik Piasecki dan termasuk penambahan sayap angkat. Konsep program eksperimental adalah untuk menerapkan teknologi VTDP ke sebuah produksi helikopter militer untuk menentukan manfaat yang diperoleh melalui peningkatan kinerja atau beban berguna. BENJX-51 juga dikenal sebagai X-51 Waverider, adalah pesawat demonstrasi nirawak Scramja untuk uji penerbangan hipersonik Mach 6, sekitar 4.000 mil per jam di ketinggian 6.400 km/h. Boeing X-51 berhasil menyelesaikan penerbangan pertama pada tanggal 26 Mei tahun 2010 dan juga mencapai penerbangan durasi terpanjang pada kecepatan lebih dari Mach 5. X-51 bernama Waverider karena menggunakan gelombang listrik untuk menambahkan daya angkat. Program ini dijalankan sebagai upaya kerjasama dari Angkatan Udara Amerika Serikat, DARPA, NASA, Boeing, dan Pratt Whitney Rocketdyne. Program ini dikelola oleh Propulsion Directorate dalam United States Air Force Research Laboratory (AFRL). Penerbangan pertama X-51 melekat pada B-52 pada bulan Desember tahun 2009. Karakteristik umum. Kru tidak ada. Panjang 25 kaki di 7,62 meter. Berat kosong 4.000 pound Inggris, 1.814 kg. Lockheed Martin X-55 Advanced Composite Cargo Aircraft ACC adalah pesawat transport eksperimental bermesin pesawat jet kembar. Pesawat ini dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan baru kargo carrier dan penggunaan komposit canggih. Sebuah proyek dari United States Air Force Air Force Research Laboratory, pesawat itu dibangun oleh perusahaan kedirgantaraan internasional Lockheed Martin pada fasilitas Advanced Development Program Skunk Works di Palmdale, California. Lockheed Martin X-56A1 adalah kendaraan udara tak berawak modular dirancang untuk mengeksplorasi ketinggian tinggi, teknologi penerbangan daya tahan lama HALA untuk digunakan dalam pesawat pengintai tak berawak militer pada masa depan, serta memberikan kontribusi pengetahuan untuk program penelitian supersonik masa depan X-54 dan pesawat transportasi rendah emisi pada masa depan. Convair XF-92 adalah pesawat sayap Delta Amerika, awalnya sebagai pesawat pencegat pertahanan. Desain kemudian murni digunakan untuk tujuan eksperimental. Namun, hal itu mengarah untuk menggunakan sayap Delta pada sejumlah desain Convair, termasuk F-102 Delta Dagger, F-106 Delta Dart, B-58 Hustle, F-2Y Sea Dart Angkatan Laut AIE,
serta VTOL FV Pogo. Gossamer Albatros adalah sebuah pesawat terbang tenaga manusia dibuat oleh Dr. Paul B. McCready. Pada 12 Juni tahun 1979 pesawat ini menyelesaikan dengan sukses menyeberangi Selat Inggris untuk memenangkan penghargaan Kremer kedua. Pesawat ini digerakkan menggunakan pedal untuk menggerakkan baling-baling dua belada. Dipiloti oleh penyepeda amatir Brian Allen yang menyelesaikan 35,8 km dalam 2 jam dan 49 menit, mencapai kecepatan maksimum 29 km J 18 megapiksel J dan ketinggian rata-rata 1,5 meter. LOCKHID Altair adalah pesawat olahraga sayap rendah low wing bermesin tunggal dari tahun 1930 ini. Itu adalah pengembangan dari Lockheed Sirius dengan undercarriage ditarik dan merupakan pesawat Lockheed pertama dan salah satu desain pesawat pertama dengan undercarriage sepenuhnya ditarik. LOCKHID merancang sayap alternatif dilengkapi dengan undercarriage ditarik untuk Lockheed Sirius sebagai permintaan dari Charles Lindbergh. Meskipun Lindbergh pada akhirnya memilih untuk membeli Sirius standar. Yang pertama Altair dikonversi dari Sirius terbang pada bulan September tahun 1930. Seperti Sirius, Altair adalah bermesin tunggal, monoplane bersayap rendah konstruksi kayu. Undercarriage yang dioperasikan dengan menggunakan engkol tangga, ditarik ke dalam. Lockheed Hive Blue adalah nama kode untuk demonstrator Lockheed, yaitu bukti dari konsep yang mendahului pesawat siluman produksi Nighthawk F-117. Hive Blue dirancang oleh divisi Skunk Works Lockheed dan diuji di Groom Lake, Nevada. Hive Blue adalah pesawat sayap tetap yang pertama dirancang dari perspektif teknik elektro daripada teknik kedirgantaraan. Pesawat itu seperti pelat, bentuk faceted dirancang untuk membelokkan gelombang elektromagnetik, sangat mengurangi sinyal radar. Dua kendaraan dibangun dapat diterbangi, tetapi keduanya jatuh selama uji program penerbangan. LOCKHID Viger adalah pesawat bersayap satu yang dapat ditumpangi oleh 6 penumpang yang dibuat oleh perusahaan Lockheed yang dimulai tahun 1927. Pesawat ini terkenal karena digunakan oleh pilot yang memecahkan rekor. Amelia Earhart menjadi wanita pertama yang terbang ke Samudera Atlantik sendiri, dan Willie Post terbang keliling dunia dengan menggunakan pesawat ini. LOCKHID XV-4 Hummingbird awalnya ditunjuk Visit 10 adalah proyek US Army yang dirancang dan dibangun oleh Lockheed Corporation pada tahun 1960. Salah satu dari banyak upaya untuk menghasilkan VSTOL pesawat jet vertical take-off landing. Pada desain kecepatan 336 mil per jam 541 km/h, Hummingbird lebih lambat daripada beberapa angkutan bertenaga balin. Kedua pesawat prototipe hancur dalam kecelakaan. NASA Hyper 3 adalah kendaraan jarak jauh lifting body dikemudikan unpowered skala penuh Amerika dirancang dan dibangun di NASA Flight Research Center di Edwards Air Force Base, California. Hyper 3 dirancang untuk membantu dalam program lifting body M2. Itu memiliki dasar datar dan sisi, dan sayap lurus sederhana tanpa kontrol permukaan, yang dirancang untuk mensimulasikan sayap pop-out yang telah diusulkan untuk masuk kembali kendaraan. Hyper 3 memiliki sirip kembar dan kemudi miring di 40 derajat dari vertikal, dan berengsal elevons pada permukaan horizontal. Landing gear adalah jenis roda 3 tetap, menggunakan kaki pegas baja dari sebuah pesawat Cessna. Itu dilengkapi dengan sistem parasut darurat dan dikendalikan oleh radio link 5 channel. Data instrumen yang downlinked menggunakan radio 12 channel. Pada tanggal 12 Desember tahun 1969 Hyper 3 diluncurkan dari helikopter di 10.000 kaki. Ini meluncur 5 km, berbalik, kembali dan mendarat. Setelah penerbangan 3 menit itu tidak diterbangkan lagi sebagai pusat membatalkan program. Northrop HL-10 adalah salah satu dari 5 desain pesawat terbang eksperimental tubuh angkat kelas berat di NASA Flight Research Center FRC nanti Dryden Flight Research Center, Edwards,
California, dari Juli tahun 1966 sampai November tahun 1975 untuk mempelajari dan memvalidasi konsep manuver aman dan merancang kendaraan mendarat untuk masuk kembali reentry dari ruang angkasa. Ini adalah desain NASA dan dibangun untuk mengevaluasi airfoil terbalik dari platform Delta. Saat ini dipajang di pintu masuk ke Pusat Penelitian Penerbangan Dredger, Edwards Air Force Base, California. Northrop N9 Inc. adalah pesawat skala sepertiga digunakan untuk pengembangan program bom berjarak jauh Northrop XB-35 dan YB-35 Flying Wing. Pertama diterbangkan pada tahun 1942. N9MM model adalah yang ketiga dalam garis keturunan dari desain pesawat semua sayap Northrop yang dimulai pada tahun 1929. Ketika Jack Northrop berhasil dalam percobaan awal dengan baling-baling tunggal pendorongnya, Twin Equar, Twin Boom, semua stres logam kulit monoplane Northrop Flying Wing X216H, dan satu dekade kemudian, dual prop N1N pada tahun 1939 sampai tahun 1941, dua perintis pesawat semua sayap Northrop akan memimpin Northrop Grumman selama bertahun-tahun kemudian, sampai akhirnya mengembangkan pembom siluman canggih B-2 Spirit, yang memulai debutnya dalam persediaan Angkatan Udara pada tahun 1989. Northrop Tacit Blue adalah pesawat teknologi demonstrator diciptakan untuk menunjukkan bahwa pesawat pengintai siluman dengan probabilitas intercept radar rendah dan sensor lainnya dapat beroperasi dekat dengan garis depan pertempuran dengan tingkat bertahan hidup tinggi. Republic XF-91 Thunderceptor adalah pesawat interceptor prototipe propulsi campuran dikembangkan oleh Republic Aviation. Pesawat akan menggunakan mesin jet untuk penerbangan biasa dan sekelompok kecil 4 mesin roket untuk menambahkan dorong selama pendakian dan intersepsi. Desain itu sebagian besar usang pada saat itu selesai karena kinerja yang meningkat pesat mesin jet kontemporer dan dibangun 2 prototipe saja. Salah satunya adalah pesawat tempur AS pertama yang melebihi Mach 1 di tingkat penerbangan. Rotary Rocket Inc. dari Mojave, California, adalah sebuah perusahaan yang berkantor pusat di fasilitas peroketan 45.000 kaki persegi 4.200 meter persegi di Mojave Airport yang mengembangkan konsep Roten di akhir tahun 1990-a sebagai pesawat ruang angkasa berawak sepenuhnya dapat digunakan kembali. Single Stage to Orbit SSTO. Roten dimaksudkan untuk mengurangi biaya peluncuran muatan ke orbit bumi rendah dengan faktor 10. Jerry Hudson memperjuangkan desain dan membentuk perusahaan. Sebuah kendaraan uji skala penuh membuat 3 penerbangan melayang-layang pada tahun 1999, tetapi perusahaan kelelahan dana dan menutup pintu pada awal tahun 2001. Prian XV-5 adalah pesawat eksperimental 5 STOL bertenaga jet pada tahun 1960. US Army menugaskan Ryan VZ-11 RY yang redesignated sebagai XV-5 pada tahun 1962 pada tahun 1961 bersama dengan Lockheed VZ-10 Hummingbird redesignated sebagai XV-4. Sebuah XV-5B dapat dilihat di Fort Rucker Aviation Museum, Alabama. Scarlet Composites model 281 Proteus adalah pesawat sayap tandem daya tahan tinggi yang dirancang oleh Burt Ruta untuk menyelidiki penggunaan pesawat sebagai relay telekomunikasi ketinggian. Proteus sebenarnya adalah sebuah kendaraan multimisi, dapat membawa berbagai muatan pada pilon ventral. Desain yang sangat efisien, Proteus bisa mengorbit di titik lebih dari 65.000 kaki 19.800 meter selama lebih dari 18 jam. Pesawat ini dimiliki oleh Northrop Grumman. Sikorsky S-69 adalah sebuah helikopter koaksial eksperimental yang dikembangkan sebagai demonstran dari Advancing Blade Concept ABC di bawah US Army dan pendanaan NASA. Juga dikenal dengan sebutan militer XH-59, S-69
adalah demonstrator untuk Advancing Blade Concept ABC. Tunggu bagian berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.